kita siapkan hati. Bapa, di dalam nama Yesus, pakailah kami Tuhan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap kali kami memuji Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dan puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan tahta Tuhan yang kudus. Dan setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami dibekali, kami dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang sudah memberkati kami dari awal hingga saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Silakan masuk. Ito, mari silakan masuk. Ito, silakan. Mari. Adik Ronald, maju ke depan saja. Biar oke, bisa diisi. Ini ada keluarga dari Pagar Batu, cukup jauh. Ya, kita puji Tuhan diberikan kesempatan. Agak silau memang karena kami melihat ke depan sana kurang bisa ya kan, nyoroti karena backlight. Tapi kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Fokus kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka Alkitab yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 21. Roma pasal 12 ayat 21. Puji nama Tuhan. Kita akan bisa melihat Roma 12 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu balas terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan orang yang menjahati kita, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang menjahati kita, nah, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Ya. Jika kita membalas kejahatan orang yang jahat pada kita, artinya kita telah dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Tapi firman Tuhan memberikan kita panduan untuk bisa mengalahkan kejahatan, mengalahkan kuasa kegelapan. Firman Tuhan menuntun kita, memberikan panduan kepada kita bagaimana caranya mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan kejahatan tuh gimana caranya? Adalah dengan melakukan kebaikan. Siapa yang memberitahukan ini? Firman Tuhan. Oke? Nggak mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak berhadapan dengan kenyataan ini. Nggak mungkin. Ketika kita berinteraksi, ada aja orang yang berbuat jahat, berusaha merugikan kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Sementara kita sudah berbuat baik. Kenyataannya itu. Ternyata di balik interaksi kita, di balik komunikasi kita, di balik kita berhadapan dengan rekan kita, dengan orang-orang di tempat kita di luar sana, memungkinkan sekali ada kuasa kegelapan yang bekerja di sana untuk semata-mata mau apa? Mau menjatuhkan kita. Mau menjatuhkan kita. Kita adalah umat yang telah diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Kita umat yang diberikan Tuhan kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkata begitu. Tetapi kenyataannya kita seakan-akan tak mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Kuasa jahat seolah-olah begitu beria-ria atas kehidupan kita. Seolah-olah kuasa jahat itu lebih menang atas kehidupan kita. Padahal Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkannya. Kalau kita lihat Lukas pasal 10 ayat 19.
Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Ini kita dalam kondisi gelap dia. Lukas pasal 10 ayat 19. Dikatakan demikian firman Tuhan. Minta saya bantuan yang membacakannya ya. Enja, bantuan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Kuasa untuk mengalahkan musuh sehingga nggak ada yang membahayakan kita. Itu telah diberikan kepada kita. Sesungguhnya demikian. Tuhan memberikan kita kuasa itu. Nah, iblis selalu bekerja dengan cara yang berbeda. Di setiap masa, di setiap waktu. Iblis sedang bekerja. Sedang melakukan sesuatu untuk berusaha menjatuhkan saya dan saudara. Kenapa? Apa tujuannya? Sehingga iblis berusaha keras untuk menjatuhkan dan menaklukkan kita. Dengan berbuat jahat kepada kita dan berharap kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Iblis sedang berusaha untuk menaklukkan kita. Ketika kita takluk kepada iblis, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga ketika kita ada dalam taklukannya iblis. Itu yang pertama. Kenapa iblis berusaha menjatuhkan saya dan saudara? Karena iblis mau kita takluk di dalam kuasanya. Ketika takluk kita di dalam iblis, kepada iblis, maka kita tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Yang kedua, kalau kita takluk kepada iblis, maka kita tidak akan bisa bersanding dengan Tuhan. Kita akan bertentangan dengan Tuhan. Kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Maka kita nggak boleh takluk sama iblis. Kita nggak boleh kalah sama setan. Setan berusaha memperhadapkan kita dengan orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berusaha merugikan kita. Setan sedang berusaha membuat kita bersinggungan dengan orang-orang yang menyakiti kita. Besi menajamkan besi, manusia membentuk sesamanya. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan juga terlibat di sana untuk menaikkan mutu kita. Sementara iblis ada di sana untuk menjatuhkan kita supaya kita ada dalam kuasanya. Kebenaran firman Roma pasal 12 ayat 21 ini jelas mengatakan bahwa untuk mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa jahat, kau harus mengalahkannya dengan kebaikan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa mengalahkan kuasa si jahat dengan menggunakan senjata kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Yang telah diberikan kepada kita. Ini agak tulisannya agak gelap gitu. Saya baca juga karena saya persiapkan khotbah ini. Ya, udah pakai ini. Kalau pakai handphone mungkin agak bisa lah ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, bisa ya kan? Nah, puji nama Tuhan. Nggak terlalu silau. Tadi itu backlight banget. Saya nggak bisa melihat si Amy, saya nggak bisa lihat Minion karena gelap gitu ya. Nggak bisa melihat. Saya juga nggak, hampir Onesimus sama nggak bisa lihat juga ya kan. Karena bukan karena kulitnya, tapi karena backlight gitu ya. Nah saudara-saudara, puji Tuhan. Guyon ya Onesimus ya. Puji nama Tuhan. Kembali kita fokus. Kalau kita membaca Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Pekerjaan baik. Enggak gampang. Enggak gampang. Tapi kalau kita berkeyakinan penuh, kalau memang benar kita mau mengalahkan kuasa jahat,
kuasa setan, kuasa iblis, maka kita harus tahu ini. Oh, iblis hanya bisa dikalahkan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik. Kalau kita hidup di asrama, nggak mungkin ada teman yang baik saja. Nggak mungkin. Pasti ada teman yang menjengkelkan. Tiba-tiba dia buat ulah sama kita, buat hal. Nggak, kita sudah baik, sudah buat ramah. Tapi dia buat sesuatu yang membuat kita tuh terpancing emosi. Sebenarnya itu adalah cara untuk mengalahkan kita. Dan iblis pakai itu. Oleh karena itu kita harus tahu, untuk mengalahkan kuasa kegelapan yang berusaha menjatuhkan kita, kita harus melawan iblis itu dengan melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu sudah diberikan kepada kita, dan Tuhan mau kita hidup dalam pekerjaan baik itu. Tuhan mau kita hidup dalam pekerjaan baik itu. Efesus pasal 2 ayat 10 itu kita hidup. Berikutnya, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk tekun berbuat baik, supaya kita tidak dikalahkan oleh kuasa kegelapan dan tipu muslihat iblis. Kita harus tekun, tidak boleh berhenti berbuat baik, tidak boleh berhenti berbuat baik. Karena perbuatan baik itu bagian nyata dalam kehidupan kita, bukan palsu, bukan kita munafik, tapi karena memang kita ini orang baik yang memancarkan kebaikan. Kalau kita ini orang jahat, indikatornya sudah dapat. Tidak mungkin ada orang jahat mau ke sini beribadah bersama-sama. Tetapi karena kita ini orang baik yang sudah diselamatkan Tuhan, makanya kita ada dalam situasi seperti ini. Pak, bisa nggak ada orang jahat masuk ke sini? Bisa, tapi dia nggak akan konsisten. Orang jahat nggak akan konsisten ada dalam lingkungan orang baik. Amin? Orang jahat tidak akan konsisten ada dalam lingkungan orang baik. Nah, saudara, kalau kita baca Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9. Ini banyak ayatnya. Kita akan lihat. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Saya akan baca. Dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Tidak boleh berhenti berbuat baik. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan dunia yang mengajarkan prinsip-prinsipnya. Apa prinsip-prinsip dunia? Kita diajarkan prinsip dunia. Berbuat baik itu kepada orang baik. Itu dunia. Yang kedua, kita akan terpancing kalau kita disakiti, ada temponya. Lebih dari 3 aku balas. Itu prinsip dunia. 1. 2 ya. Ada 2 ya. Kalau 3 awas. Prinsip-prinsip dunia ini nggak boleh kita praktekkan. Nggak boleh. Jadi Pak, gimana harusnya? Dia terus buat hal sama saya. Ya, kalahkan dengan kebaikan. Berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa menang, deh. Saudara-saudara, hanya dengan demikianlah kita bisa menang. Nggak mungkinlah kau akan bersanding dengan atau bersinggungan dengan orang yang menyenangkanmu terus-menerus. Bahkan istri saya pun, bahkan orang terdekat saya pun, bahkan orang tua saya pun dipakai oleh kuasa kegelapan. Bisa. Untuk apa? Untuk membuat kita kehilangan jati diri sebagai anak Tuhan yang harus melakukan kebaikan. Perlu untuk diingatkan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena ketika kita terus berbuat baik, ada upah dari Tuhan. Ada orang yang berharap diberkati Tuhan, tetapi dia tidak konsisten mengikuti Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan? Bagaimana tingkap-tingkap langit bisa dibukakan? Turun berkat, sementara kita berdoa pun tidak konsisten. Saya tadi cerita kepada Delima. Kebetulan saya jadi dosen PA, gitu ya, dosen PA. Kemudian dosen PA masuklah ke materi. Bagaimana cara menjadi seorang pendeta yang baik, kan begitu. Saya nggak panjang lebar, saya hanya bahasa saya
kalimat saya, penjelasan saya normatif. Yang saya jelaskan begini, kalau kau mau jadi pendeta yang baik, maka kau harus memiliki dua hal. Pertama, kau harus memiliki nilai yang baik. Nilai yang baik bisa kau dapatkan dari belajar yang baik. Jangan sampai tugas-tugasmu terlambat kau kumpulkan. Satu. Yang kedua, kau harus mendapatkan atau memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik gimana caranya kau miliki? Kau harus dekat sama Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Kalau cuma 1 minggu sekali kita baca Alkitab ke gereja, maka kita jauh kalah dengan mereka di luar sana yang 1 hari ibadahnya 5 kali. Bahkan mereka ada tambahannya. Tambahannya itu tengah malam. Kalah. Jadi anak Tuhan itu harus lebih baik. Konsisten. Mau diberkati Tuhan, maka kita harus konsisten menjadi pengikut Tuhan. Saya tadi pancing si Delima. Kalau kau mau sukses menjadi hamba Tuhan, kau harus punya teladan, kau harus punya mentor. Kau mau tak mentori, terus dia diem ya. Terus, maulah Pak katanya. Bagus. Tapi itu saja belum. Nanti kita akan pancing semua. Siapa yang mau tak jadikan anak rohani, maju ke depan, gitu ya, akan lebih kok jelas. Nanti hari Jumat kita buat panggilannya. Kan begitu, saudara-saudara. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Ketika kita terus berbuat baik, maka upah itu sudah disiapkan bagi kita. Nah, prinsip dunia ada, tetapi prinsip kebaikan Kristen ada 3 yang mau saya bagikan. Prinsip kebaikan Kristen itu ternyata 3. Nah, ini akan kita ulas. Kalau mau lihat jelasnya nanti ada di YouTube ya. Di YouTube saya masukkan ke YouTube ya. Tapi linknya tak buka semua supaya orang lihat. Kalau mau jelas materi hari ini kayak bukan perkuliahan ya. 3 prinsip kekristenan dalam hal kebaikan. Pertama, kita harus melakukan kebaikan dengan tulus ikhlas, tanpa bersungut-sungut, tanpa menggerutu, tanpa ada udang di balik batu. Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi pasal 2 ayat 14. Saya minta saudara